مرحبا أهل الكمال مرحبا أهل النوادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القوي الغالب الولي الطالب الباعث الوارث المانح السالب. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرامه وإحسانه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي حق سيدنا محمد وبحق آله. Para habaib yang saya muliakan, yang saya hormati, para asatiz, para ulama, ya, terutama Al-Imam Habib Muhsin, Habib Umar, Habib Saleh, Habib Fadli, dan para habaib yang begitu banyak yang tidak saya sebutkan. Bahwa sepuh kita, orang tua kita Amiyeh, segaf, ya, semoga panjang umur. Semoga semuanya kita yang hadir diberikan kesehatan, panjang umur. Semua kalau orang merayakan ulang tahun kan kita ucapkan selamat. Ini maulidnya Nabi Muhammad SAW. Ulang tahunnya Nabi Muhammad SAW kita rayakan. Ini imbas keberkahannya kepada kita semua sebagai umatnya. Amin ya Rabbal. Tidak bosan-bosannya dan tidak boleh bosan seorang muslim yang mengaku sebagai umatnya, yang ingin taat, mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, tidak akan pernah bosan. Inda dzikrus salihin tanzilur rahmah wa kaifa bi aslahis salihin. Ini ada yang mengatakan hadis, ada yang mengatakan perkataan sahabat. Ketika mengenang orang saleh turun rahmat. Satu orang saleh kita ingat, kita baca haulnya, ya, banyak haul habaib. Ada haul Habib Idrus bin Salim al-Jufri, ada haul Habib Muhammad bin Abdurrahman al-Bab. Kita kenang satu orang, baca biografinya dengan khusyuk, dengan ta'zim, turun rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau yang kita kenang sesoleh-solehnya manusia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak diragukan lagi, tempat tersebut bukan hanya turun rahmat tetapi kebanjiran rahmat. Amin ya rabbal. Tidak lain tujuan pembacaan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain ungkapan cinta, ungkapan syukur kita kepada Nabi Muhammad supaya nambah rasa cinta. Kita kalau mau cinta sama seseorang minimal sering sebut namanya. Ya, kalau Anda menyebut seseorang sering, ya biasa tuh laki-laki kalau sebut nama perempuan satu berarti dia cinta, dia suka tuh. Ya, begitu juga kebalikannya. Min alamatul hub kathiru dzikruh. Salah satu tanda kecintaan sering-sering menyebut namanya. Dan salah satu tanda apalagi ini, Habibullah. Nabi Muhammad punya gelar Habibullah. Kecintaan Allah, kekasih Allah. Makanya ini keturunannya Rasulullah disebut Habib. Dulu panggilannya bukan Habib. Dulu panggilannya Sayyid, Syarif. Setiap cucu keturunan Sayyidina Hasan disebut Syarif. Cucu keturunan Sayyidina Husain dipanggil Sayyid. Berubah dalam masa beberapa waktu, berubah menjadi Syekh. Di zaman Syekh Abu Bakar dipanggilnya Syekh Abdullah Idrus. Di zaman Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad baru berubah menjadi panggilan Habib. Semua anak cucu Nabi Habib, kalau perempuan Habibah. Kalau laki Syarif, perempuan Syarifah. Ya. Nisbatnya kepada siapa? Tidak lain, tidak bukan, yang patut dicintai adalah kakek moyang mereka, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi
Bicara tentang Rasulullah begitu luas. Bicara cinta sama Nabi tidak ada batas. Tidak perlu dalil bahkan. Apa dalilnya maulid? Nggak perlu dalil. Cinta itu tidak perlu dalil. Saya cinta udah, cinta titik. Ya. Apalagi ini di Quran begitu banyak. Ya. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Katakan hai Muhammad, dengan keutamaan Allah dan dengan rahmatnya hendaklah mereka bergembira. Al-Imam Suyuti menyatakan dengan fadlillah, keutamaan Allah adalah ilmu, yaitu Al-Quran. Wa bi rahmatihi, dan rahmatnya yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam ayat yang lain jelas sekali, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutus engkau hai Muhammad kecuali lambang kasih sayang, rahmat. Nabi Muhammad sayang. Dan kedudukan setiap kita muslim, semakin kita penuh kasih sayang kepada sesama muslim, kepada sesama manusia, bahkan kepada binatang sekalipun, semakin tinggi cinta Anda, rahmat Anda kepada makhluk hidup, maka kedudukan Anda di sisi Allah semakin dekat. Dan Nabi Muhammad rahmatnya kepada alamin, kepada manusia, kepada jin, kepada malaikat, kepada binatang, kepada pohon-pohonan, benda hidup, benda mati, semuanya mendapat rahmat dari Rasulullah SAW. Dan kita beruntung wahai para muslimin. Kenapa kita jadi umatnya Rasul? Nabi Musa ngemis sama Allah, ingin jadi umatnya. Kenapa Nabi Musa begitu ingin jadi umatnya? Karena banyaknya keutamaan. Banyaknya keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad. Dikatakan nabi-nabi, Nabi Adam sampai Nabi Isa disebut dengan hibatullah, ata'illah, pemberian Allah. Sedangkan Nabi Muhammad adalah hadiah, bukan pemberian, bukan ata'illah, tetapi hadiyatullah li hadhil ummah. Maka Nabi SAW bersabda menyatakan, Ana Nabiul Muhda. Aku adalah Nabi yang dihadiahkan kepada umat ini. Dihadiahkan. Apa bedanya hadiah sama atiyah? Kalau atiyah pemberian kepada orang yang membutuhkan, ya. Tetapi hadiah adalah pemberian kepada orang yang dicintai. Maka kita umat Nabi Muhammad adalah umat yang dicintai oleh Allah. Alhamdulillah kita ditakdirkan tidak pernah minta sama Allah ingin dijadikan umat, ditakdirkan menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikmatul azim, nikmat yang begitu agung. Ya, tadi sulusun yadkhulul jannah bighairi hisab. Sepertiga umat ini masuk tanpa hisab, langsung. Sulusun yadkhulul jannah bi khataaya fayughfar lahum. Ditanya dulu, diinterogasi. Tapi akhirnya lolos juga 30%. Jadi 60% masuk surga. Sisa 30. Ya. Pasti mau dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Ada setitik iman. Gaira annahum yashhaduna an la ilaha illallah wa anna Muhammad. Ada setitik iman. Punya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Akhirnya walaupun dia mungkin nyemplung ke dalam neraka, ada kemungkinan pasti dikembalikan ke surga. Berkah siapa? Berkahnya Rasulullah SAW. Dan kita harus tingkatkan keimanan kita, tingkatkan kecintaan kita sama Rasulullah dengan memperbanyak apa? Mengikuti sunnahnya. Ya, sunnah begitu banyak. Ya. Man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Barang siapa menghidupkan sunnahku, dia berarti mencintai aku, dan barang siapa mencintai aku, kelak bersamaku di surga. Sunnah jangan yang berat-berat. Suruh jihad itu nggak mampu deh. Ya enggak? Demo aja berat, capek, panas. Allah. Ya enggak? Tahajud, ya Allah, apalagi malam-malam. Ya enggak? Kita orang ini 5 waktu aja syukur, alhamdulillah. Ya enggak? Minimal kalau tidak bisa mengerjakan yang berat-berat, nih siwak. Ayo, berapa harga siwak? 10.000 beli. Pakai siwak. Nabi wanti-wanti suruh pakai siwak. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Seandainya tidak memberatkan umatku, aku perintahkan untuk bersiwak setiap salat, setiap wudu. Bahkan detik-detik mau meninggal Rasulullah beri isyarat. Suruh Siti Aisyah memberikan siwak. Dihaluskan oleh Siti Aisyah baru mardhu rabb. Orang yang pakai siwak mendapatkan ridhonya Allah.
Al-Habib Salim, saya punya gurunya Habib Saleh juga. Beliau menyatakan salah satu hikmahnya orang pakai siwak nggak akan bungkuk. Kalau orang tua kalau semakin tua semakin bungkuk ya. Tapi kalau orang suka pakai siwak sampai tua tegak badannya. Dan hikmah yang paling besar daripada menggunakan siwak ini apa? Keluar sakaratul maut dengan mudah. Orang banyak meninggal dalam keadaan detik-detik terakhir susah keluar karena banyaknya dosa. Tapi kalau orang sering pakai siwak digampangkan dalam keluar rohnya. Dan kita semua ingin meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ya. Satu lagi cerita. Rasulullah suatu hari cerita tentang hari kiamat. Begitu dahsyatnya hari kiamat sampai sahabat-sahabat Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali meneteskan air mata. Nangis, sedih, hari yang sangat goncang, bingung. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi. Orang masing-masing ngurus dirinya. Tiba-tiba satu orang Badui berdiri, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Engkau cerita tentang hari kiamat. Kapan sebenarnya hari kiamat itu? Rasulullah sedang berkhutbah. Ya, secara etika, kalau orang sedang berkhutbah tidak boleh diajak bicara. Rasulullah tidak jawab. Setelah selesai dari khutbah, Rasulullah turun. Mana tadi yang bertanya tentang hari kiamat? Saya ya Rasulullah. Rasulullah sebelum menjawab kapan hari kiamat, Rasulullah nyatakan, "Ma'addata laha." Kau bertanya tentang hari kiamat kapan? Apa persiapanmu menuju hari tersebut? Dia mengatakan, "Ma'addata laha illa uhibbullah wa rasulah." Aku tidak punya bekal apa-apa kecuali aku mencintai Allah dan Rasul. Maka Rasul nyatakan, "Al-mar'u ma'a man ahab." Seseorang akan dibangkitkan bersama orang yang dia cintai. Dia cinta Rasul, dia cinta keluarga Rasul, dia cinta sahabat, cinta tabi'in, cinta para ulama, cinta para habaib, cinta para syarifah. Bahkan cinta sesama muslim wajib. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang sehingga dia mencintai dirinya seperti mencintai saudara, seperti mencintai diri sendiri. Kalau seperti itu berarti 50-50. Ente punya uang 100.000, sohib ente 50, ente 50. Punya uang 1.000.000, sohib 500, kita 500. Ini kata ulama nih, ulama yang ngomong saya. Ini hadis ini gampang diucapkan tapi prakteknya susah. Mungkin sama istri kita bisa dipraktekkan. Tapi sama orang lain, saudara, ya Allah. Ya, gampangnya begini, gampangnya. Ente besok antum punya gaji 1.500.000 buat sedekah, itu deh. 500 buat kita keluarga. Paling ini, ya. Karena setiap orang rata-rata semakin kaya semakin bakhil, semakin sekakar. Tadi 50.000 ringan, pas sudah 500.000, wow, mulai berat. Ya enggak? Punya lagi 10 juta, 5 juta, lebih berat lagi. Padahal rezekinya semakin banyak. Tuh lihat, ya. Jadi ini bukti. Insya Allah hilangkan penyakit kita, bakhil kita. Dan orang yang paling bakhil disebut nama Nabi Muhammad, tidak mau bersalawat. Ayo salawat sama-sama. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita diberikan bisa meneladani Rasulullah. Akhlaknya Rasulullah banyak. Tadi Maulid Tiba itu panjang, dari beliau dilahirkan, dari sejak kecil, ya. Fahtazal arsy wa istibsyara wa zal kursi haibatan wa waqara. Goncang langit, bergetar, ya. Ketika Rasulullah dilahirkan, sajidan syakiran, lahir dalam keadaan sujud. Makhdul biyadil inayah, makhul bihikmil hidayah, sudah dihitam, sudah pakai celak. Allah, siapa manusia lahir seperti ini? Ya? Dan intisari daripada Maulid Nabi adalah wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqa, dan keberadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling bagus fisiknya dan paling bagus akhlaknya. Akhlaknya yang muji bukan orang tua, bukan guru, bukan pemerintah, bukan ulama, Allah.
Faqala ta'ala wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau Muhammad mempunyai akhlak yang begitu luhur. Sayyidina Abu Bakar ditanya ketika, bagaimana? Apa yang kau ketahui tentang Nabi Muhammad? Sayyidina Abu Bakar menyatakan, ma'araftuhu illa zilluh. Aku tidak mengetahui Nabi Muhammad kecuali hanya bayangannya saja. Hakikatnya tidak ada yang tahu kecuali Allah. Sayyidina Ali ditanya oleh seorang badui, bagaimana akhlaknya Rasulullah? Sayyidina Ali balik bertanya, sebelum saya jawab akhlaknya Rasulullah, bagaimana dunia yang kau ketahui? Dunia segini luas, bagaimana saya mau menceritakan? Padahal dunia disebut apa? Mataun qalil. Dunia itu adalah perhiasan yang sedikit. Kalau yang sedikit saja kamu tidak bisa bercerita, bagaimana Nabi Muhammad yang dikatakan wa innaka la'ala khuluqin 'azim, akhlaknya begitu agung. Tidak tahu yang azim kecuali azim Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi dikatakan beliau itu akhlaknya tinggi sekali. Di antaranya suka memaafkan. Kalau pribadinya dihina, pribadinya yang dilecehkan, dia maafkan. Wa ya'fu idza kana fi haqqihi wa sababihi. Kita ini kadang-kadang gengsi kita digoyang sedikit kita marah. Ya enggak? Tapi kalau hak Allah dilanggar, kita diam-diam saja. Tapi Nabi Muhammad kebalikannya. Wa ya'fu idza kana fi haqqihi wa sababihi. Wa idza du'iya haqqullah lam yakun ahadun li ghadabihi. Tapi kalau hak Allah yang dilanggar, tidak ada satu orang pun yang bisa berdiri kalau beliau sedang marah. Ini Nabi Muhammad. Yaqulul haqq walau kana murran. Beliau selalu mengatakan kebenaran walaupun pahit. Hak, batil. Nah, ini sekarang umat Islam dalam keadaan kurang bersatu. Ayo luruskan barisan, rapatkan barisan, cintai sesama muslim, dukung muslim, dengan apa? Dengan bi'amwalikum wa anfusikum, dengan jiwa kalian, dengan harta kalian. Beli, seorang muslim harus membeli barang yang dia perlukan di toko-toko muslim. Dahulukan Islam ini. Jangan karena cuma perbedaan 1.000, 5.000 kau pindah ke toko yang sana. Kita tidak ada perbedaan etnis, mau Cina, mau apa, yang penting Islam. Cina, Islam. Saudara anak. Arab, apalagi. Ya enggak? Rasulullah al-Arab, Sayyidul Arabi wal Ajam. Enggak boleh benci Arab. Maka Rasulullah nyatakan ketika Salman al-Farisi, orang Iran, menyatakan, "Ya Salman, la tabghadani." Hai Salman, jangan kau benci aku. Salman mengatakan, "Kaifa abghadaka ya Rasulullah? Wa anta alladhi tahdini walladhi tarshidini." Wahai Salman, jangan kau benci aku. Salman menyatakan, bagaimana aku benci kepada engkau ya Rasulullah? Engkau yang telah membimbing aku, mengajari aku begini. La tabghadal Arab fatabghadani. Jangan kau benci Arab, sama saja kau benci aku. Ahibbul Arab li'anni Arabi wal Qur'an Arabi. Wa lugha ahlul jannah fil jannah Arabi. Cintai Arab karena tiga, karena aku adalah orang Arab, Al-Quran berbahasa Arab, dan bahasa surga di surga bahasa Arab. Semoga umat Islam diberikan pengetahuan, ilmu yang manfaat, diberikan ilmu bisa bahasa Arab, paham Al-Quran, paham hadis, belajar. Nggak mungkin jatuh sendiri, nggak mungkin dari mimpi, belajar. Hadirin majlis salim, hadirin majlis ilmu, jangan gengsi, buang penyakit, ya malas dibuang. Gengsi itu. Ibn Abbas menyatakan, la yahsulul ilm al-mustahi wal mutakabbir. Tidak akan bisa dapat ilmu orang yang pemalu dan orang yang sombong. Kita malu hati, hadir majlis salim. Malu hati, ngana pancuri, ngana malu. Ngana maksiat, ngana malu. Berbuat baik jangan malu. Ayo kita saling ta'awan 'alal birri wa taqwa, saling menolong, saling mendukung supaya Islam kuat. Kalau kita pecah, mereka yang tepuk tangan. Ini yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiqul mu'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan. Terima kasih Afwan ngari. Terima kasih.